sehingga mampu berenang di Sama air dengan juga macam kecepatan Sigmas, hingga tapi ada 8 kelebihan km. sedikit. Angkatan Darat Myanmar dari TNI, punya WMA TNI AD 301. dalam sebuah negara dalam aspek keselamatan. Salam sejahtera dan salam persaudaraan serta salam damai, guys. Apa kabar kalian semua yang berada di Malaysia, Indonesia, dan di seluruh dunia? Welcome back to Friendly Channel. Aku doakan kalian semuanya sehat selalu, murah rezeki, dan dipanjangkan umur. Oke guys, kali ini aku mau bikin satu lagi reaction, guys. Reaction kali ini berjudul inilah 5 kendaraan penghancur tank FSV paling menakutkan di Asia Tenggara. Bagaimana videonya? Ayo kita tengok sama-sama. Video ini didatangkan khas dari C5. Oke guys, di samping itu juga jangan lupa untuk memberi dukungan kalian dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, karena channel ini mempunyai video-video yang cukup menarik dan penuh informasi. Oke guys, tanpa membuang waktu, ayo kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. 5 kendaraan bantuan tembakan paling menakutkan di Asia Tenggara. Halo semua, ketemu lagi kita di channel C5. Fire Support Vehicle atau kendaraan bantuan tembakan merupakan salah satu jenis kendaraan tempur yang dirancang khusus untuk mendukung pasukan infanteri. Dukungan ini dapat berupa tembakan langsung terhadap kendaraan lapis baja musuh, bangunan, ataupun benteng musuh. Bahkan jika memadai, kendaraan bantuan tembakan juga dapat menyerang tank tempur utama. Itu sebabnya terkadang kendaraan ini juga disebut sebagai kendaraan penghancur tank atau tank destroyer. Seperti yang kamu lihat, kendaraan FSV dilengkapi senjata meriam yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya. Bahkan di beberapa tipe juga ada yang dilengkapi dengan rudal anti-tank. Nah, hari ini kita akan melihat 5 kendaraan bantuan tembakan terbaik yang dioperasikan oleh militer di kawasan Asia Tenggara. Analisis kita dasarkan pada daya tembak, perlindungan, FSV, mobilitas, teknologi, dan beberapa faktor lainnya. 5. Sigmas EFSV 90. Mulai diproduksi pada tahun 1981 sampai 1985, kendaraan bantuan tembakan yang pertama ini dibuat di Belgia oleh pabrikan BN Constructions Ferroviaires et Metallics. Kendaraan ini dibangun dari prototip yang sama dengan rampur infanteri Ratel kepunyaan Afrika Selatan. Sigmas EFSV 90 memiliki dimensi panjang 7,32 meter dan bobot 16,5 ton. Kendaraan ini dioperasikan oleh 3 orang kru, yakni komandan, pengemudi, dan penembak, ditambah mampu mengangkut hingga 11 personil. Nah, angka 90 pada nama kendaraan ini menunjukkan kaliber senjata meriam utama yang disematkan, yaitu meriam Cockerill MK3 berkaliber 90 mm. Senjata ini dapat menembak maksimum hingga jarak 6 km. Selain meriam, Sigmas juga dilengkapi 2 unit senapan mesin berkaliber 7,62 mm. Satunya terpasang koaksial pada meriam dan satunya lagi terpasang pada dudukan atap. Dilengkapi mesin diesel 6 silinder bertenaga 320 horsepower, kendaraan ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum hingga 100 km per jam. Di Asia Tenggara, Sigmas EFSV 90 dioperasikan oleh Angkatan Darat negara Malaysia, sekitar 186 unit. Bahkan faktanya, kendaraan yang produksinya dilakukan berdasarkan pesanan ini memang hanya dioperasikan oleh Angkatan Darat Malaysia saja dari seluruh dunia. Sigmas pernah dioperasikan AD Malaysia pada operasi pemberontakan komunis di Malaysia yang terjadi pada tahun 1968 sampai 1989. 90 mm bosau dia punya peluru. Tarantula. 4. Tarantula. Kendaraan bantuan tembakan yang satu ini dikenal sebagai kendaraan tempur kelas berat. Disebut kelas berat lantaran bobot Tarantula yang mencapai 18 ton. Kendaraan ini dikembangkan di Korea Selatan oleh pabrikan Dosan yang mana pembuatannya didasarkan pada sasis kendaraan APC Black Fox. Nah, Tarantula dibuat khusus untuk TNI AD atas pesanan Indonesia pada tahun 2009, yang mana jumlah yang dipesan sebanyak 22 unit. Dari 22 unit tersebut, setengahnya dikirim secara utuh dari Korea, sementara setengahnya lagi dikirim setengah jadi dan dirakit di PT Pindad. Seluruh pengiriman selesai pada tahun 2013 yang lalu. Senjata utama kendaraan Tarantula adalah meriam Cockerill MK3M A1 berkaliber 90 mm, sama seperti yang digunakan pada kendaraan Sigmas sebelumnya. Meriam Cockerill memang telah terbukti sebagai senjata yang kuat dan efektif, serta mudah dioperasikan dan mudah dirawat.
Selain meriam, Tarantula tentunya juga dilengkapi senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin lainnya yang dapat dipasang pada dudukan di atas atap. Tarantula juga dioperasikan oleh 3 orang kru dan juga mampu mengangkut tambahan personil meskipun hanya 2 orang saja. Bodi kendaraan ini dilapisi armor baja setebal 6 mm yang membuatnya mampu menahan tembakan peluru hingga berkaliber 12,7 mm. Dilengkapi mesin diesel 6 silinder segaris turbocharged bertenaga 400 horsepower, Tarantula masih mampu melaju hingga kecepatan 100 km per jam dengan sistem transmisi otomatis. Namun, tak hanya di darat, kendaraan ini juga memiliki kemampuan amfibi, sehingga mampu berenang di air dengan kecepatan hingga 8 km per jam. Sama juga macam Sigmas, tapi ada kelebihan sedikit. 3. EE9 Cascavel. Ular derik, itulah arti dari nama kendaraan FSV yang satu ini. EE9 Cascavel adalah kendaraan tempur lapis baja asal Brazil yang dikembangkan oleh pabrikan Engesa yang awalnya untuk pengintaian. Perlu diperhatikan, kendaraan yang pertama kali diproduksi pada tahun 1974 ini sebenarnya memiliki beberapa varian, seperti varian MK1 dan 2 yang merupakan produksi pertama untuk Angkatan Darat Brazil dan dipersenjatai dengan meriam berkaliber 37 mm. Dan ada juga varian MK3 yang merupakan varian ekspor dengan meriam berkaliber 90 mm. Nah, varian inilah yang akan kita bahas di video ini. Lebih tepatnya, kendaraan ini menggunakan senjata utama meriam Engesa EC90 yang dapat dengan mudah menghancurkan berbagai kendaraan APC, rampur infanteri, dan kendaraan lapis baja lainnya, kecuali tank tempur utama, sama dengan kendaraan-kendaraan FSV sebelumnya. Dilengkapi mesin diesel Detroit dengan tenaga yang lebih kecil, yakni 212 horsepower, EE9 Cascavel tetap mampu melaju hingga kecepatan 100 km per jam. Hal ini karena bobot kendaraan ini yang jauh lebih ringan dari kendaraan-kendaraan FSV sebelumnya, yakni 13,4 ton. EE9 Cascavel juga memiliki lambung lapis baja yang dapat melindungi kru dari peluru berkaliber hingga 12,7 mm. Nah, EE9 Cascavel sudah cukup lama malang melintang di berbagai operasi, mulai dari Perang Teluk hingga Perang Saudara Libya kedua. Jadi kendaraan ini sudah battle proven dan terbukti memiliki desain yang sukses. Bahkan ada setidaknya 25 negara di dunia yang masih mengoperasikan kendaraan ini. Salah satunya merupakan negara Asia Tenggara, yakni Myanmar. Pada tahun 2005, Israel dilaporkan telah menjual kendaraan EE9 Cascavels ke negara Myanmar sekitar 150 unit. Kendaraan-kendaraan ini diterima Angkatan Darat Myanmar antara tahun 2010 hingga 2012. Sekarang nih Myanmar tengah menggunakan dan 2. WMA 301. Setelah menerima beberapa unit EE9 Cascavel dari Israel pada tahun 2012, negara Myanmar juga menerima kendaraan FSV lainnya di tahun yang sama hingga tahun 2015 dari negara Tiongkok. Kendaraan tersebut adalah WMA 301 yang merupakan varian ekspor dari tank destroyer PTL-02 yang banyak digunakan oleh tentara Cina. Kendaraan yang mulai digunakan pada tahun 1995 ini dirancang untuk menyerang kendaraan lapis baja, bangunan, benteng lapangan, dan target lainnya, bahkan tank. Namun peran utamanya adalah untuk memberikan dukungan tembakan ke unit terdekat, bukan untuk melibatkan tank musuh. Ditambah armor WMA 301 tergolong masih lemah untuk berlawanan langsung dengan tank. Kendaraan ini dilengkapi dengan senjata utama meriam berkaliber 105 mm yang kompatibel dengan semua amunisi standar NATO. Bahkan juga mampu meluncurkan rudal anti-tank berkaliber yang sama dengan cara yang sama seperti amunisi biasa. Sementara untuk persenjataan sekunder, WMA 301 mengandalkan senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm yang dipasang di atap. Dikendalikan oleh 5 orang kru, kendaraan ini memiliki bobot 20 ton dan panjang 6,7 meter. Dilengkapi mesin diesel Dutz bertenaga 320 horsepower, WMA 301 memiliki kecepatan maksimum yang lebih kecil dari kendaraan-kendaraan FSV sebelumnya, yakni 80 km per jam. Armor baja pada kendaraan ini mampu menahan tembakan peluru berkaliber hingga 12,7 mm. Nah, saat ini Angkatan Darat Myanmar setidaknya sudah punya 100 unit dari kendaraan FSV yang satu ini. Dia punya size peluru. Pandur 2. 1. Pandur 2 FSV. Kalau Angkatan Darat Myanmar punya WMA 301, maka TNI Angkatan Darat punya Pandur 2 FSV.
Pandur II Fire Support Vehicle merupakan salah satu varian dari kendaraan tempur lapis baja Pandur II. Bedanya untuk Pandur II FSV, pada turret senjata menggunakan meriam berkaliber 105 mm dengan kemampuan setara medium tank. Lebih tepatnya, turret atau kubah senjata pada kendaraan ini dibuat oleh pabrikan asal Belgia, CMI Defense, yang mana turret ini dapat berputar 360 derajat. Sementara untuk meriamnya sendiri, mampu bergerak naik dan turun dengan sudut elevasi -6 hingga 42 derajat. Meriam berkaliber 105 mm ini juga memiliki kemampuan recoil yang rendah, serta dilengkapi turret stabilize system dengan gyro stabilizer dan firing control system yang mengadopsi komputer balistik. Dan sama juga seperti meriam pada kendaraan sebelumnya, meriam pada kendaraan Pandur II FSV kepunyaan Indonesia juga kompatibel dengan amunisi standar NATO, amunisi pintar, dan rudal. Diawaki oleh 3 orang kru, 1 di ruang kemudi dan 2 di kubah senjata, Pandur II FSV kepunyaan TNI AD juga telah memiliki kemampuan autoloader dalam pengisian pelurunya, sehingga tak perlu tambahan personel lagi dalam mengisi peluru. Untuk mengunci sasaran, penembak dibantu dengan auto target locking system. Bahkan juga ada pemilihan sasaran secara otomatis lewat hunter killer system. Kendaraan ini memiliki bobot yang lumayan berat, yaitu 21,1 ton dengan dimensi panjang 7,8 meter. Sementara untuk dapur pacunya sendiri, kendaraan ini masih mampu melaju dengan kecepatan 80 hingga 100 km per jam berkat mesin diesel berkekuatan 455 HP-nya. Pandur II FSV dilengkapi armor yang mampu menahan tembakan peluru berkaliber 7,62 hingga peluru penusuk lapis baja 14,5 mm. Nah, Pandur II FSV yang dioperasikan TNI AD didatangkan pada tahun 2017 dari Republik Ceko, buatan pabrikan Excalibur Army. Dan memang saat ini baru 1 unit Pandur II varian FSV yang dimiliki TNI AD untuk uji coba baru lagi, dan 2017. evaluasi. Kira baru lah. Mantap lah. Jadi, itulah dia 5 kendaraan bantuan tembakan paling menakutkan di Asia Tenggara menurut Si5. Nah, kalau kamu punya info tambahan atau punya ide untuk video baru, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa kasih like, share seperti biasa. Guys, terima kasih banyak. Oke guys, itulah tadi video kita yang berjudul inilah 5 kendaraan penghancur tank FSB Fire Support Vehicle. Fire Support Vehicle paling menakutkan di Asia Tenggara dari channel Si5. Oke guys, menurut saya dalam sebuah negara, dalam aspek keselamatan atau kedaulatan negara ada dari segi aset sebuah negara, dari udara, laut, dan darat. Darat adalah yang paling penting sekali. Jadi sebuah negara tuh mesti melengkapkan dia punya kelengkapan aset ketenteraan ataupun aset keselamatan dia untuk yang di darat dengan lebih banyak lagi. Ditengok pada satu-satu negara tu lah. Kalau negara kecil tu tengoklah dia punya kemampuan macam mana. Jadi kalau negara yang besar dia harus mempunyai aset yang banyak dan canggih baru dia boleh menjaga sekitar kawasan dia. Apapun tadi, video itu sekadar perkongsian untuk pengetahuan, bukannya untuk perbandingan siapa hebat, siapa tak hebat, siapa kuat, siapa tak kuat. Kita ni sama sahaja. Oke, apapun ingat, jangan ingat kita ni adalah yang terhebat kerana ada lagi yang lebih hebat dari kita. Dan ingat lagi satu perkara, di mana kita hanya menumpang di bumi ini. Oke, apapun akhir kata, salam sayang dari saya warga buat warga Malaysia dan Indonesia. Lansar Tarigas. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of